Imam Mahdi, pemimpin yang bisa menunjukkan. Pengen jiwit saya teh kalian tuh. Cari Imam Mahdi, pemimpin yang bisa menunjukkan. Bisa menunjukkan apa? Menunjukkan tanda Allah. Allah tuh bersama kamu. Sedekat itu Allah dengan kamu, kok kamu tidak melihatnya? Ya teh ngalartos teh ngaos teh. Saya udah keringatan gini. Teu karunya atuh ka saya. Makanya setelah ada Imam Mahdi akan terjadi kiamat. Hari kebangkitan. Bangkit apa? Bangkit kita dari tidak sadar menjadi sadar. Cing atuh dajjal marikir. Yang saya sedih itu si mata satu ini ngomong di mana-mana. Seakan-akan dia ngomong kebenaran, padahal ngomong kebohongan, cuma berbaju kebenaran. Kan apa yang disampaikan belum dialami, belum dirasakan. Cuman berlindung di balik sampaikan walaupun satu ayat. Urang teh kudu ngadenge si eta. Padahal teu ngartina naon. Ini jantung saya berdetak ya. Enggak tahu kenapa nih. Kayaknya Dajjal marah. Yang ketiga, tugas Rasul itu menghidupkan orang mati. Yuk kita ulang, kata Quran, tugas Rasul berapa? 3, harus pintar. 1, menyembuhkan penyakit buta. 2, menyembuhkan penyakit kulit. 3, menghidupkan orang mati. Mati apanya? Kesadarannya. Kalau dia punya kemampuan yang 3 ini, itulah yang disebut dengan pewaris ilmunya Nabi. Itu yang disebut dengan ulama. Maaf ya. Saya harus bicara ini karena ini kebenaran, ini Quran. Karena terlalu banyak orang yang mengaku-ngaku. Asal sudah bisa Iqra 1 sampai 3, udah bikin pondok pesantren. Lanjut. Oke. Yuk lihat saya semua. Jadi tanda Allah yang paling besar itu apa tadi? Ruhku pada diri. Wujud ruh itu apa kata Allah? Aku ubah menjadi nur supaya gampang dikenali. Maka semua nabi, semua rasul, perjalanan spiritualnya pasti mengawalinya dengan nur. Nabi Ibrahim bertemu bintang, bertemu bulan. Nur bukan? Nur. Nabi Muhammad juga diabadikan dalam Quran surat An-Najm. Najm itu bintang. Nur bukan? Sunan Kalijaga pun memanjat pohon belimbing. Tahu belimbing? Apa? Bintang. Lir elir tandure sumilir ta ijo royo ta sengguh temanten anyar ta sengguh temanten anyar bocah angon pene no blimbing kuwi lunyu pene no kanggo dodotiro ting gahing pinggir dondomono jrumatono kanggo seboh mengko sore mumpung gembulane mumpung kalangane ya suraho sura iyo mumpung Padang mumpung Jembar kalangane mumpung kalian hidup panjat sekarang. Lihat bintang di langit terdekatmu. Itu tandanya. Maka Allah bilang di Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk. Perhatikan ayat ini. Sanurihim ayatina. Departemen Agama juga menerjemahkan ayat ternyata tanda juga. Ini saya ambil dari Quran digitalnya milik Departemen Agama. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk.
dan pada diri mereka sendiri hingga jelas kebenaran. Jadi Allah akan menunjukkan, Allah itu luar biasa, maha pengasih, maha penyayang. Allah itu rindu kepada kita. Maka Allah bilang dalam hadis qudsi, kalau kamu datang kepadaku sejengkal, aku menyambutmu sedepah. Dan kalau kalian datang kepadaku dengan cara berjalan, aku menyambutmu dengan cara berlari. Paham? Jadi Allah menunjukkan tanda-tandanya di mana? Di segala ufuk. Tapi yang paling penting kata Allah, wa fi anfusihim, pada dirimu. Sudahkah kamu menyaksikan tandanya pada dirimu? Sudah? Sudah belum? Kalau belum, kapan? Kita lanjut lagi. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati. Ada ayat lagi. La ayati liulil albab. Lihat terjemahannya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda. Bagi siapa? Ulil albab. Ternyata tanda itu hanya miliknya ulil albab. Yang bukan ulil albab tidak akan pernah melihat tanda itu. Saya tanya sekarang, kalian ulil albab bukan? Ulil albab bukan? Ulil albab bukan? Iya. Ntar ditanya samanya ulil albab apa, bingung. Ulil albab itu ada definisinya. Lihat Quran. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulil albab itu adalah orang yang sudah berhasil mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Pertanyaan saya, apakah kita sudah berhasil mengingat Allah? Sudah? Sudah tahu Allah? Bagaimana kita bisa mengingatnya? Tahu saja belum. Makanya perintah mengingat Allah di Quran semua diawali dengan perintah haji. Coba lihat perintah haji. Fa iza afadtum min Arafah fazkurullah. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah. Semua perintah mengingat Allah diawali dengan haji. Kalau begitu, ingat dulu, ketemu dulu. Ketemu dulu dong. Bagaimana bisa ingat belum ketemu? Ya Allah, aku sangat mencintaimu. Bullshit kata Allah. Ketemu aja belum. Karena ada dalilnya itu di Jawa Timur. Tanya tuh sama Mas Charlie. Apa dalilnya itu, Mas? Itu tidak mungkin cinta kalau jarang ketemu kan itu. Apa tuh? Witing tresno jalaran soko kulino. Jadi munculnya tresno itu karena jalaran soko kulino di tempat kuliner. Munculnya rasa cinta itu karena sering ketemu. Lah sekarang kamu ketemu juga belum? Udah ngaku-ngaku mencintai Allah, gimana sih? Maaf ya. Akhirnya pengakuan kita tuh cuma di mulut saja. Prakteknya enggak. Sama kamu dengan yang lain. Tersinggungan, baperan, gampang marah. Nah, ulil albab itu karena sudah bisa melihat tanda Allah dalam dirinya. Lihat saya semua. Karena sudah bisa melihat tanda Allah dalam dirinya, maka siapa yang sudah menemukan tanda Allah dalam dirinya, dia juga melihat di semesta ini adalah tandanya. Makanya di Quran dikatakan, maka dia itu mengatakan pada Allah, apa yang dikatakan oleh ulil albab? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, tiadalah engkau menciptakan semuanya sia-sia. Maha suci engkau ya Allah. Peliharalah kami dari siksa api neraka. Itu ulul albab. Jadi ulul albab sudah nerima apapun. Karena apa? Apapun yang terjadi, ya sudah, terjadilah. Itu kebenaran. Tidak menilai benar salah lagi. Gitu. Sudah begitu belum? Boro-boro. Masih judes gitu.
Nah sekarang saya akan tunjukkan apa tanda Allah yang paling besar. Kan tadi saya mengulang-ulang. Inilah yang disampaikan di Quran surat An-Najm. Yuk kita lihat sama-sama. Nanti catat surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Saya akan bacakan perlahan ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya melihatnya kapan saja. Melihat apa? Nya di situ mengacu kepada An-Najm. An-Najm itu bintang. Jadi melihat apa? Ya melihat wujud ruh dalam diri. Kapan? Kapan saja. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan melihatnya bisa kapan saja. Di mana melihatnya? Inda sidratil muntaha, di puncak kesadaranmu. Jadi sidratul muntaha itu bukan di sana, pada dirimu, ada pada dirimu. Masa kesadaran taruh di sana? Ya kesadaran di sini. Indaha jannatul ma'wa, di dalamnya ada jannatul ma'wa. Ma'wa. Ada ma'ul hayat. Ada kehidupan, ada energi, ada yang mengalir, ada taman. Jannah itu taman. Indah jannatul ma'wa, di sana ada taman yang sangat menyenangkan. Bisa dimasuki sekarang? Bisa. Saya bilang, bisa. Gimana caranya? Idyaksha sidrati mayaksha. Ketika sidratil muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Ketika kita bisa ujlah, ketika kita bisa mengasingkan diri, ketika kita bisa hening, itu ditutupi kita dari yang semua yang di luar. Hening, bening di situ. Kan saya bilang tadi, kenapa kita tidak bisa mendengarkan suara kebenaran? Karena kebisingan pikiran kita. Kalau kita bisa ujlah, keren banget. Nanti suatu saat saya ajarkan bagaimana cara menarik kekuatan pikiran supaya energinya dipindahkan pada kesadaran. Mau? Ini aja belum. Step by step belajar itu, ya. Jangan pengen cepat bisa, nanti nggak bisa. Udah ngikutin aja dulu ini. Udah ngerti betul, tahu kalau saya tidak tahu baru melangkah. Oh, ini yang saya butuhkan saat ini. Dan pastikan, yakini Allah akan selalu menyediakan guru yang tepat. Yang perlu Iqra 1 akan ketemu guru Iqra 1. Yang perlu Iqra 2 akan ketemu guru Iqra 2. Yang perlu guru syariat ketemu guru syariat. Yang perlu guru Thariqah akan ketemu mursyid Thariqah. Yang perlu ilmu hakikah akan ketemu dengan ahli hakikah. Yang perlu ilmu ma'rifat akan ketemu saatnya dengan ilmu ma'rifat. Begitu hebat Allah itu, sangat mengerti kebutuhan kita. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dia lihat dan tidak melampaui. Ini bahasa Quran keren banget. Ma zagol basyaru wa ma togo. Nah ini yang dalam bahasanya orang Bandung disebutnya panon poe disasate itu. Panon poe disasate itu ya matahari itu ya itu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa dilampaui, tidak bisa berpaling. Dan ini tidak bisa dipahami pasti karena belum mengalami. Makanya orang tua kita menggubah lagu Bubui Bulan itu kelanjutan dari lirik-lirik. Bubui bulan sangrai bentang, panon poe disasate. Kalau bisa sampai di situ, nangis kalian nyanyi lagu itu. Saya pengen nangis jadi. Lalu Allah bilang, laqad ra'a min ayati rabbihil kubro. Dan sungguh ia telah melihat tanda Tuhannya yang paling besar. Yang sudah sampai di sini baru boleh menyampaikan karena sudah tahu satu tanda. Ngerti maksud saya? Waduh, asal sudah pakai baju macam-macam, udah. Kalau pakai baju macam-macam ingin dibilang orang suci gampang. 150.000 udah selesai itu di Pasar Baru. Lengkap itu dengan segalanya. Jadi akhirnya agama kita itu jadi lebih banyak memikirkan baju apa. Padahal sebaik-baiknya baju kata Nabi adalah takwa. Ya kan? Oke, baik. Ya, harusnya baju kita tuh takwa.
Sudah tahu takwa? Belum juga. Oke, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nah, ayo kita lihat sebentar lagi. Jadi ada ayat yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ayat yang tertulis, contohnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah tanda-tanda, isinya itu tanda-tanda. Maka di Quran itu banyak sekali ya yang disebut dengan perumpamaan. Dan tidak ada yang bisa mengerti perumpamaan kecuali orang yang sudah berilmu. Itu batasannya. Dan ternyata betul kata Quran tadi, tidak ada yang mengerti tandanya kecuali ulil albab. Ternyata ulil albab itu orang yang sudah bisa mengingat Allah, berdiri dan berbaring. Berarti dia sudah tahu dan kenal kepada Allah. Alam semesta dan seisinya juga tanda, tetapi tidak tertulis. Bahkan yang tidak tertulis, wah, lebih banyak. Tidak akan bisa dibongkar. Profesor Masaru Emoto menyelidiki air bertahun-tahun. Setelah mengerti perilaku molekul air, baru beliau mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat air. Nah itu ketemu satu tanda itu. Profesor Masaru Emoto itu menyelidiki air itu puluhan tahun. Setelah risetnya yang sekian banyak dan jurnalnya terindeks, baru beliau mengatakan, aku menyelidiki air sejak lama. Dan lewat air aku bertemu Tuhan. Wah, itu sudah ketemu satu tanda itu. Itu maksudnya, sampaikan walaupun satu tanda. Saya bukan melarang kalian jadi dai, bukan. Bukan saya takut disaingi. Bukan. Saya tidak pernah bersaing dengan siapapun. Karena saya jadi diri saya sendiri. Saya menikmati saya jadi diri saya sendiri. Nah makanya tanda-tanda itu, simbol-simbol semesta ini oleh para leluhur kita diwujudkan dalam bentuk yang sangat keren. Namanya sesajen. Pernah dengar? Begitu dengar sesajen langsung merinding. Wih, itu musyrik. Ngerti juga enggak? Sajen itu artinya sastra jenda. Kitab suci yang hidup. Sajen itu. Makanya coba perhatikan di sajen ada apa saja. Ada parupuyan, anglo. Ada sisir. Ada cermin. Ada rujaken. Ada sepahen. Itu semua simbol. Kalian itu bikin daun sirih satu aja nggak bisa. Di daun sirih itu ada yang bisa dibaca loh. Itu melampaui ayat yang tertulis kalau kita ngerti. Cuman kita sudah a priori pada pribadi kita sendiri. Pada budaya bangsa kita sendiri. Taunya, wah itu sesajen, berarti ngasih persembahan kepada jin. Kata siapa? Leluhur kita tidak mengajarkan begitu. Leluhur kita hanya ingin kamu mengerti semua yang disusun di sini ada bacaannya. Saya akan jelaskan sedikit. Ada parupuyan itu anglo. Anglo itu apa? Anglo itu tempat pembakaran yang terbuat dari tanah liat, bukan? Untuk bisa terjadinya begitu, diapakan dulu? Tanah itu dikasih air. Betul? Pasti ada unsur udaranya kan? Ada unsur mataharinya bukan? Bahkan dibakar. Tanah, air, api, udara menyatu dalam anglo itu. Setelah itu kemudian anglo dijadikan sebagai alat pembakaran. Jadi anglo itu apa sebetulnya? Anglo itu melambangkan tubuh kita. Ini tubuh kita, ini anglo. Orang tua kita sedang berpesan, tubuhmu itu adalah anglo. Terbuat dari tanah, air, api, udara, lengkap di sana. Dan kalau tubuh kamu itu cuma ada 4, tanah, air, api, udara, tidak digunakan untuk membakar. Berarti kamu itu mati, seperti anglo yang mati. Maka dibakarlah di sana apa? Sesuatu dibakar. Apa artinya? Kobarkan api. Sadari bahwa dalam dirimu itu ada yang hidup. Siapa? Ruhku. Tanda Allah pada dirimu. Jadi anglo itu melambangkan diri kita. Ya Allah, kemana wae? Rujaken. Apa rujaken? Di situ tuh ada yang kesat. Betul? Cau mangala. Ada kedong-dong. Hasem. Ada yang